Oke, hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dengan tema Looking Through the Eyes of Faith. Jadi kita melihat melalui mata iman kita. Mari kita membaca dari 2 Korintus 4:18. Ya, kalau yang kita bisa baca dari situ ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi kita tahu yang kelihatan itu kita bisa lihat dengan mata jasmani kita. Tetapi yang tidak kelihatan, kita tidak bisa melihat dengan mata jasmani kita ya. Kita bisa melihatnya dengan mata iman kita. Jadi yang tidak kelihatan itu bukan berarti tidak ada. Sekarang kita melihat perbedaan orang yang melihat dengan mata jasmani dan melihat dengan mata iman mereka. Contohnya Daud dan Saul. Waktu mereka menghadapi Goliat, Saul memakai mata jasmani dia. Jadi dia melihat Goliat besar, kuat, sehingga dia takut menghadapi Goliat dan dia terintimidasi dengan Goliat. Tetapi Daud, dia melihat dengan mata iman. Jadi yang dia lihat itu Tuhan Allahnya yang jauh lebih besar daripada Goliat. Karena itu dia sama sekali tidak terintimidasi dan dia berani menghadapi Goliat. Dan yang lain adalah 12 pengintai. Waktu Israel sudah dekat dengan perbatasan, maka Musa mengirim 12 pengintai untuk ngecek ya tanah Kanaan. Nah, sesudah mereka di sana 40 hari, semua pulang sama-sama dan mereka memberi laporan. Tetapi laporannya itu kayak ada dua kelompok. Yang 10 bilang kita tidak dapat menyerang, sebab mereka bilang di sana penduduknya raksasa dan mereka melihat diri mereka sendiri itu seperti belalang. Tetapi yang dua, yaitu Joshua dan Caleb bilang, no, kita harus maju berperang. Sebab mereka melihat dengan mata iman mereka bahwa Tuhan telah menyerahkan tanah itu untuk mereka dan Tuhan selalu beserta dengan mereka. Sekarang mari kita belajar bagaimana sikap Yesus waktu menerima kabar buruk. Kita baca, ini ceritanya waktu itu ada kepala rumah ibadat yang namanya Yairus, punya anak perempuan yang sakit. Sakit keras, hampir mati, jadi dia datang ke Yesus dan dia minta supaya Yesus menyembuhkan anaknya itu. Nah, sekarang mari kita baca di Markus 5 ayat 35 dan 36. Di situ dikatakan, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus, saudara? Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Jadi di sini Yesus seperti mengajarkan kepada kita ya bahwa kalau kita mengalami problem, masalah, emang yang nomor satu itu jangan kita fokusnya pada problemnya itu. Biarlah kita fokus pada Tuhan dan janjinya. Nah, sekarang saya mau ini tentang banyak orang yang mempunyai pengertian yang salah tentang iman. Banyak orang sangka kalau iman itu pokoknya percaya. Pokoknya kamu minta apa aja, minta Rolls Royce, minta istana, pokoknya saya percaya pasti dapat. Tapi sebetulnya iman itu bukan itu ya. Iman itu sebetulnya bukan mendapatkan apa yang kita inginkan dari Tuhan, tapi menerima apa yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Kita lihat dan kita tahu apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita itu
pasti jauh lebih baik daripada keinginan hati kita yang kadang-kadang dipengaruhi dengan keinginan daging, dengan hawa nafsu kita. Dan malahan sebetulnya apa yang Tuhan sediakan bagi kita adalah yang terbaik untuk kita ya. Kita baca di 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dan kita tahu di dalam firman Tuhan ini banyak janji-janji Tuhan. Ada yang bilang lebih dari 5.000, ada yang bilang lebih dari 6.000, malahan ada yang very detail. Dia bilang jumlah janji di dalam firman Tuhan itu ada 5.467. Nah, yang pasti janji Tuhan itu banyak sekali, dan saya percaya pasti kita yang di sini ada yang masih belum janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita ya. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Dwight L. Moody. Dia berdoa bertahun-tahun supaya Tuhan menambahkan imannya. Tetapi suatu hari Tuhan mencelikkan matanya waktu dia membaca Roma 10:17 yang dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Di situ dia baru sadar bahwa sebetulnya untuk menambah iman kita itu bukan dengan berdoa, tetapi dengan membaca firman Tuhan. Dan sejak itu dia benar-benar mempelajari firman Tuhan dan imannya bertumbuh. Billy Graham, saya percaya saudara banyak yang kenal dengan Billy Graham. Dia mengatakan ada 3 kunci untuk memiliki iman yang kuat. Yang pertama yaitu bacalah firman Tuhan. Yang kedua adalah bacalah firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah bacalah firman Tuhan. Ya, jadi saya ingat ini ya, advertensi dari real estate. Ya, location. Benar Sunyong? Jadi biarlah kalau kita mau mempunyai iman yang kuat, biarlah kita mengisi hidup kita ini dengan firman Tuhan, saudara. Jadi kalau kita firman Tuhan, kita benar-benar mengerti semua firman Tuhan, kita mempelajari, kita melakukannya, maka dengan sendirinya kita akan imannya kuat. Jadi kalau ada masalah, jangan kita fokus pada problem, tetapi kita fokus dan beriman pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hidup dan penuh kuasa. Ya, di Ibrani 4:12 dikatakan, sebab firman Allah hidup kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Jadi saudara sekarang, kalau saudara sakit, jangan fokus, pusing, lemes, tapi kita ingat akan firman, kita fokus dan kita ingat beriman pada firman Tuhan, bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita telah sembuh. Kalau kita ada financial problem, jangan kita fokus pada bank account atau credit card kita, tetapi kita percaya di Filipi 4:18 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bila kita ada perkawinan kita goyah, jangan kita fokus pada sifat partner kita yang sangat menyebalkan, sangat menjengkelkan, tetapi kita ingat di Matius 19:6 yang mengatakan, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kalau kita kesepian, kita cemas, kita ingat Ibrani 13:5 mengatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin, saudara. Ya, saya teringat akan cerita kesaksian anak saya ya.
anak saya Brian, bukan anak saya Anne. Dia waktu masuk high school, dia mulai rebel. Kita tuh sampai rasanya benar-benar babak belur. Ya pusing, ya khawatir, semua. Tiap kali hampir tiap hari saya ditelepon sama sekolah. Mengatakan bahwa dia tidak masuk sekolah. Padahal saya tuh yang nganterin dia ke sekolah. Nah, jadi waktu saya kalau nanya sama dia selalu banyak jawabannya. Ya gurunya aneh lah, yang gurunya kalau datangnya telat nggak didaftarkan, pokoknya banyak. Sampai akhirnya dia dikeluarkan dari sekolah dan juga dia sampai keluar rumah. Benar-benar waktu itu waktu yang kalau orang bilang tuh kayak di lembah kekelaman ya buat kita. Akhirnya saya sadar, saya bilang saya udah nggak kuat sebab dia tuh adanya juga kuat ya. Jadi keras. Jadi kalau malahan dikerasin, malahan mental ya, tambah nggak karuan. Jadi saya percaya di 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Dan saya juga ingat di Yesaya 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang Brian sudah menikah, sudah beli rumah sendiri, dan sudah mendapatkan 2 degree dari Lakehead University. Ya, saya cerita ini bukan saya mau sombong, tapi saya melihat ya bahwa kebesaran dan kemurahan Tuhan itu kita bisa pegang selalu. Tapi masih ada satu, apa itu hal yang kecil. Brian tuh tiap summer dia berdagang. Nah, tapi saben kali dia berdagang, dia selalu minjem modal dari kita. Saya ingat waktu itu Pak Gideon, saudaranya Pastor Joe, datang 2 kali dia bersaksi tentang itu. Bahwa dia juga punya pengalaman yang sama dengan anaknya. Bahwa anaknya tuh saben berdagang, mesti selalu minjem uang dari dia. Dan dia berasa itu ada yang nggak cocok ya. Sebabnya kan di Mazmur 37, ayat 25 dan 26, di situ Daud, ya Mazmur 37 ayat 25-26, sorry ini, itu Daud mengatakan bahwa dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jadi saya juga bilang, iya ya, ini kok rasanya saben kali Brian selalu utang kalau mau, emang dia kembaliin sih kalau modalnya. Jadi tetapi itu saudara-saudara, puji Tuhan, tahun ini malahan tahun yang ceritanya susah, COVID-19, dia tetap buka bisnis dan dia tidak meminjam uang dari kita 1 sen juga. Malahan dia kasih lihat, sih mam, sebab ada social distancing yang customernya tuh sampai ngantri, sampai berliku-liku lah gitu. Jadi puji Tuhan ya saudara. Dan mari kita sekarang buka di Ibrani 11 ayat 8. Kita buka Ibrani 11 ayat 8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Jadi di sini kita melihat dikatakan
bahwa karena iman Abraham taat, bahwa ketaatan dan iman itu tidak dapat dipisahkan ya. Di Yakobus kan dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan juga di Yakobus dikatakan bahwa setan pun percaya akan Allah dan gemetar. Jadi kalau orang tuh bilang oke, dia percaya pada Allah, setan pun percaya. Jadi iman yang hanya percaya tanpa melakukan kehendak Tuhan itu adalah iman yang mati. Ya, saya mau kasih kesaksian. Sebetulnya saya sudah pernah memberi kesaksian ini beberapa kali, tetapi saya merasa bahwa kesaksian ini cocok dengan firman ini hari. Itu cerita tentang Abraham. Itu tuh menggugah saya untuk memberikan persembahan persepuluhan. Saya dilahirkan dari keluarga yang bukan Kristen, jadi saya nggak ngerti adanya persembahan persepuluhan, itu semua nggak ngerti. Saya pindah Kanada, saya terima Tuhan, baru saya tahu tentang adanya persembahan persepuluhan. Jadi saya bilang, Tuhan telat ya, sebabnya kita sudah beli rumah. Dan waktu itu kan kita masih muda, jadi berani mati lah ya. Kalau Indonesia dulu Bung Karno bilang apa? Vivere pericoloso. Tahu saudara? Nyerempet bahaya. Jadi kita waktu beli rumahnya tuh kita 2 mortgage. Dan bukan itu saja saudara, depositnya pun kita utang. Jadi ada 3 gitu ya. Jadi mau dihitung gimana, bolak-balik gak bakalan bisa kasih tithing. Nah, tapi waktu saya lihat cerita tentang Abraham ini, saya bilang, wow, benar ya, kok orang punya iman tuh sampai disuruh pergi meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan rumah bapaknya, dia tetap taat dan menjalani. Mana dia tidak tahu tempat yang tujuannya, itu lebih parah lagi ya. Apa itu, dan zaman itu kan nggak ada Google Map, nggak ada apa-apa. Jadi benar-benar, jadi saya bilang, wow, kalau Abraham berani melakukan itu, dan kita lihat pemeliharaan Tuhan ya pada dia. Jadi saya mulai mikir, saya tergugah. Jadi saya nanya sama Steve, suami saya, kita tuh mesti ngasih tithing nggak ya? Saya bilang, saudara tahu Steve jawab apa? Dia bang, mestinya sih iya. Dari dulu dia udah berasa mestinya ngasih, tapi dia tahu pasti kalau dia ngomong ke saya pasti nggak bakalan setuju. Jadi laki yang bijaksana, nggak mau rame. Nah, jadi saya bilang, oke lah, kalau gitu ya kita dedikasikan waktu 1 minggu. Kita benar-benar doa, nanya sama Tuhan, apakah kita harus memberikan tithing atau tidak. Sebab kita percaya bahwa di Matius 7 ayat 7 yang dikatakan, mintalah maka akan diberi, carilah akan mendapat, dan ketoklah pintu akan dibukakan. Jadi kita berdoa, sesudah 1 minggu, saya nanya sama Steve, jawabannya apa? Iya tuh, dia bilang. Dan nanya saya apa? Iya kok, iya ya. Jadi saya balik lagi, saya doa lagi, ngomong sama Tuhan lagi. Oke Tuhan, saya kasih Tuhan, maklum ya, ini kan masih baby Christian ya. Saya bilang, saya kasih Tuhan 3 bulan waktu, saya akan tithing. Saya akan setia kasih tithing. Yang saya minta itu cuma 1, bahwa kita bisa menyediakan makanan yang sehat untuk anak saya, karena waktu itu dia masih kecil, jadi kan itu tanggung jawab orang tua kan, sebab dia dalam pertumbuhan. Nah, sesudah kita kasih tithing, herannya sebelumnya itu kan uang kita pas-pasan banget. Nah, ngasih lebih banyak bukannya tambah seret, tapi tambah makmur. Nah, jadi dulu Steve tuh orangnya nggak tahan panas. Dia bilang, iya ya, sebetulnya kita tuh perlu punya sentral AC, dia bilang. Waktu itu, ini zaman 70-an ya,
70 something itu. Orang tuh yang punya sentral AC itu nggak banyak. Jadi saya bilang, apa itu kamu ini kayak apa? Kayak si pungguk merindukan bulan ya. Jadi saya bilang kan nggak masuk akal ya minta gitu. Jadi kita punya si AC tapi AC yang di jendela 2 biji gitu lah. Nah, dan juga satu lagi suami saya gaya loh. Dia minta organ, dia kepingin organ. Waktu itu harga organ itu kira-kira bisa organ yang dia kepingin seharga bisa beli mobil lah. Saya bilang, hah? Yang bener aja, saya bilang. Masa kita punya mobil, kita kayak punya mobil parkir di living room, nggak bisa dipakai, jadi cuma taruh aja kan. Jadi, tapi sesudah kita memberikan perpuluhan, ini, apa itu kita bisa membeli dua-duanya. Dan yang paling mengherankan, saya hitung-hitung, kita bisa menyelesaikan mortgage kita dalam 4 tahun. Jadi dari yang nggak tahu diri, malahan 4 tahun bisa habis. Kalau nggak salah, akhirnya kita kelarinya pokoknya di bawah 10 tahun rumah kita waktu itu. Nah, jadi saya bilang, kita mesti kasih kesaksian loh, kan buat kita tuh sangat mengherankan ya. Jadi saya kasih kesaksian. Tatanya sesudah saya kasih kesaksian, kantor perusahaan saya ditutup, mau ditutup. Saya bilang, hah? Jadi saya bilang sama Tuhan lagi, Tuhan, ini saya kasih kesaksian kok malahan saya bakal kehilangan kerja, jadi kehilangan satu penghasilan. Kan saya udah saksikan, kan malu kalau nggak kejadian ya, juga malu. Saya bilang nggak cuma saya yang malu loh Tuhan, kamu juga malu mestinya. Jadi tapi saudara, dengan saya waktu itu di laid off, saya settlementnya dapat lebih dari 1 tahun gaji saya. Dan juga saya langsung dapat kerjaan. Jadi bukannya dengan laid off itu malahan kita bisa menyelesaikan, melunaskan rumah kita tuh lebih cepat lagi ya saudara. Jadi dari kesaksian ini saya melihat ya, bahwa sebetulnya iman itu adalah jembatan yang menghubungkan antara alam roh dan alam nyata. Dan bisa membawa semua yang di dalam alam roh, yaitu berkat-berkat, janji Tuhan itu menjadikan kenyataan di kehidupan kita. Amin saudara.